Padang Panjang adalah kota yang dikenal dengan budaya dan tradisinya. Salah satu budaya yang ada di Padang Panjang adalah Masjid Asasi. Masjid Asasi merupakan salah satu cagar budaya yang ada di kota Padang Panjang. Masjid Asasi ini terletak di Gunung, Kelurahan Sigando. Masjid ini merupakan masjid tertua yang ada di kota Padang Panjang. Masjid ini sangat banyak dikunjungi oleh masyarakat luar. Masjid Asasi didirikan pada tahun 1685. Dahulunya, Masjid Asasi ini berasal dari Surau Gadang. Surau Gadang merupakan surau angku Datuk Kayo yang bersuku Koto Baranam. Karena sudah terjadi perkembangan Islam pada abad ke-16, maka sepakat dengan empat koto untuk menjadikan Masjid Asasi. Daerah yang terlibat adalah Gunung, Peninjauan, Jaho, dan Tambangan. Bernama Masjid Asasi, sejarah mulai berdirinya adalah pada tahun 1685. Asal muasalnya dari Surau Gadang, kepunyaan Angku Datuk Kayo bersuku Koto Baranam. Jadi masjid ini berdiri pada tahun 1685. Mulai berdirinya itu dari Surau Gadang itu petak seperti limas, lebih kurang ukurannya 13,6 petak saja. Nah, setelah dari surau berkembang menjadi masjid, dari perkembangan masjid bersepakatlah nenek mama atau angku-angku atau alim ulama kita yang berada di empat nagari, yaitu Sigando, nagari Sigando, nagari Tahu yang identik nagari Gunung, Peninjauan, Jawa, dan Tambangan. Sepakatlah mereka untuk mendirikan masjid. Karena pada zaman itu mulai asalnya Masjid Asasi berdirilah, berarti asal Masjid Asasi yang berada di negeri Gunung. Dan kemudian fungsi masjid sejak dari mulainya berdiri, yang utama adalah tempat beribadah. Kemudian dari segi kita sebagai orang Minangkabau, itu masjid itu berfungsi sebagai adat bersih syarat bersih kita buat. Untuk kegiatan agama pasti, kemudian kegiatan adat juga kita gunakan. Di Minangkabau, Masjid Asasi dipergunakan sebagai tempat ibadah. Masjid Asasi setiap hari biasanya digunakan oleh masyarakat dan anak-anak Tawalib Gunung untuk melaksanakan sholat berjamaah. Arsitektur masjid ini menerangkan konsep arsitektur tradisional Minangkabau, yaitu seperti bentuk rumah gadang. Ini terlihat atap masjidnya berbentuk tumpang bersusun tiga dan seluruh dinding dipenuhi dengan ragam hiasan flora. Sedangkan kubahnya sebagai ciri sebuah masjid berbentuk atap limas bertingkat tiga, sebagai pelambang bahwa nagari Gunung dikuasai oleh tiga unsur, yakni unsur agama, unsur adat, dan unsur pemerintahan. Masjid dikelilingi pagar besi di bagian selatan dan pagar tembok di bagian barat dan utara. Untuk memasuki kawasan masjid, terdapat pintu gerbang di sebelah selatan. Bangunan masjid itu sendiri berbentuk panggung berdenah persegi panjang dan terbuat dari kayu. Mihrab dan serambi masjid menjarak keluar dari bangunan utama. Atap masjid bersusun tiga terbuat dari bahan seng, di mana bagian atap mihrab dan serambi bergonjong dua. Bentuk bangunan masjid ini masih asli dan belum mengalami perubahan. Menurut penjaga masjid, penggantian atap yang semula memakai atap ijuk menjadi atap seng dilakukan pada tahun 1905 dan pengganti dinding yang sudah rapuh pada tahun 1956. Di sekitar masjid juga terdapat Pusara Gadang, Tuanku Daulat yang merupakan situs pusara tua dari ulama tua yang bernama Syekh Sultan Ishak. Pusara ini terletak di Tambai Kelok Tanojarai, Nagari Sigando, Padang Panjang Timur. Syekh Sultan Ishak disebut juga Tuanku Daulat yang berarti memiliki pengaruh dan kekuasaan.
Syekh Sultan Ishak diperkirakan mulai menyebarkan agama Islam di kota Parangpanjang antara tahun 1670-an sampai 1700-an, sehingga pusara ini kemungkinan ada di awal tahun 1700-an, sebagai tahun perkiraan meninggalnya Syekh Sultan Ishak. Pusara ini masih dikunjungi oleh kalangan peziarah Islam dari berbagai negari di Minangkabau, terutama di bulan Maulid dan bulan Haji. Nah, teman-teman pernah tidak mendengar Madrasah Tawalib Gunung di kota Parangpanjang? Ternyata, berdirinya madrasah ini tidak terlepas dari peranan surau sebagai lembaga pengajian. Madrasah Tawalib ini mula berdirinya sistem pendidikan itu dilaksanakan dengan sistem halakoh yang diselenggarakan di masjid, tepatnya di Masjid Asasi. Terwujudnya madrasah ini didorong oleh keinginan masyarakat sekitar karena belum adanya lembaga pendidikan Islam di sana. Atas kerjasama pemuka masyarakat dan alim ulama, diadakanlah musyawarah dan hasilnya adalah berdirinya sebuah madrasah Islamiyah Gunung yang diresmikan pada tanggal 22 April 1921 dengan pimpinan madrasah bernama Buya Haji Syuaib El Yutusi.